Bab 696, tidak ada yang diusahakan, tidak ada yang didapat. Laporkan untuk yang lebih tua. Kakak senior Dingrong baru saja kembali dan mengatakan bahwa dia telah menemukan beberapa petunjuk. Dia perlu melakukan perjalanan mendesak ke markas Regal Pil Palace untuk bertemu dengan kepala sekte. Seorang tetua yang berpatroli datang untuk membuat laporan kepada tetua alam bijak tingkat 8 yang berdiri di pintu. Oh, Penatua mengerutkan kening. Apakah dia mengatakan petunjuk macam apa itu? Tidak, dan saya tidak berani bertanya. Tetua yang berpatroli menggelengkan kepalanya. Apakah dia pergi sendiri? Tetua yang berpatroli itu dengan tergesa-gesa menjawab, dia bersama murid Hua dan dua pengikut Hua, Feng dan Zhang. Namun, saya tidak melihat dua pengikut. Petik 2, Feng dan Zhang semuanya adalah karakter kecil di alam asal, jadi yang lebih tua tidak terlalu memperhatikan mereka. Dia lebih ingin tahu tentang dugaan petunjuk yang ditemukan Dingrong. Betapapun penasarannya, dia tidak berani menahan ketidakpuasan sedikit pun terhadap tindakan independen Dingrong. Dingrong adalah murid pribadi dari kepala sekte dan telah mencapai alam bijak tingkat kelima di usianya yang masih muda. Prestasinya akan jauh lebih tinggi daripada yang lebih tua di masa depan. Dia berpikir sejenak dan merentangkan tangannya. Saya mengerti. Pertahankan kepadatan patroli yang tinggi, jangan lengah dan lengah. Jiang Chen dan Huanger memiliki perjalanan yang mudah ke markas Regal Pil Palace. Identitas mereka sekarang adalah Dingrong dan kakak laki-laki Hua. Nona Huanger, kali ini agak berbahaya, kan? Jiang Chen sebenarnya tidak ingin membawa Huanger ke dalam situasi berbahaya. Namun Huanger tersenyum tipis ke arahnya, Tuan Jiang, sejauh ini kita telah melalui suka dan duka, melewati hidup dan mati bersama beberapa kali. Lebih menarik jika saya berpetualang dengan Tuan Jiang. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Dia adalah orang yang lugas dan merasa bahwa orang-orang di Jianghu tidak perlu bersikap centil. Saya khawatir saya tidak akan bisa menjelaskan diri saya kepada Penatua Sun jika terjadi sesuatu. Penatua Sun adalah orang yang pengertian. Huanger tersenyum sedikit. Jiang Chen mengangguk. Dia benar-benar membutuhkan dukungan Huanger untuk usaha ini. Meskipun rencananya sangat berani, itu tidak cukup baik hanya dengan dia sendiri. Peluang sukses mereka akan jauh lebih besar dengan Huanger. Keduanya tiba di luar pintu Regal Pil Palace 4 jam kemudian. Keamanan di sini terasa lebih berat daripada di markas Regal Pil Palace. Namun, sebagai murid pribadi Aula Catatan Guntur, posisi Dingrong tinggi dan tentu saja tidak perlu pemeriksaan tambahan ketika dia muncul. Ketika mereka mendengar bahwa dia memiliki beberapa petunjuk penting untuk kepala sekte, tidak ada seorang pun di sekte yang berani menghentikannya. Sebaliknya, mereka semua mengobrol dan tertawa bersamanya, gambaran kesopanan. Jiang Chen sangat berhati-hati saat berinteraksi dengan orang-orang ini. Dia jauh di dalam gua singa sekarang, dan hanya bisa melanjutkan rencananya. Kakak senior Ding, Tuan Gong telah memanggil kepala sekte dan kepala sekte Great Rock. Mereka sepertinya sedang membicarakan sesuatu yang sangat penting. Anda mungkin harus menunggu sebentar. Orang yang masuk untuk membuat laporannya berjalan kembali dengan tanggapan yang sedikit meminta maaf untuk Jiang Chen. Jiang Chen sebenarnya juga tidak ingin melihat kepala sekte, jadi dia bertanya, hal penting apa ini? Rekannya menggelengkan kepalanya meminta maaf. Aku tidak berani bertanya. Siapa lagi yang ada di sana? Jiang Chen bertanya lagi. Beberapa kelas berat lainnya dari dua sekte, rekan itu menjawab dengan jujur, dengan sangat menghormati Dingrong. Jiang Chen mengangguk dan berhenti lagi, apakah cucu muda Tuan Gong, Tuan Muda Qi, ada di sini? Rekannya mengungkapkan sedikit senyum masam. Dia sebenarnya ada di sini, tapi dia tidak ikut rapat. Dia ada di dalam mencoba membuat sekte guru besar agung berdebat dengannya. Murid sejati, oh tidak, kakak senior Ding, mereka keluar. Berlindung, murid itu berpikir bahwa kakak laki-laki Ding ingin menghindari Gong Qi ketika dia mendengar pertanyaan Jiang Chen, bahwa dia tidak ingin diganggu oleh Gong Qi. Bagaimanapun, Gong Qi adalah seorang maniak tantangan. Dia akan menantang setiap jenius yang memiliki kekuatan yang mirip dengannya. Siapa yang berani benar-benar melawan Gong Qi, mengingat dia adalah cucu muda guru Gong Wuji. Oleh karena itu, perdebatan semacam ini adalah semua rasa sakit dan tidak ada keuntungan. Semua Aula Catatan Guntur dan Sekte Raja Wali Besar bereaksi dengan gugup terhadap nama Gong Qi, selalu berusaha menghindarinya bila memungkinkan. Mereka sangat takut bahwa anak itu akan mengunci mereka dan menuntut sparring.
Lebih baik menerima 2 pukulan darinya daripada benar-benar bertarung dengannya. Dengan demikian, rekan Dingrong memiliki niat terbaik untuk mengingatkan Jiang Chen untuk bersembunyi saat melihat San Qi keluar. Jiang Chen dalam hati senang tetapi memasang ekspresi sedikit panik, membuat seolah-olah dia akan berlindung. Namun, mata Gong Qi tajam dan langsung memilihnya. Haha, Dingrong, bocah. Saya mendengar Anda pergi ke tempat lain. Apa yang membawamu ke sini hari ini? Gong Qi baru berusia 14 tahun, tapi dia setinggi orang dewasa. Dia juga ditata sebagai Gong Wu Ji mini. Dia memiliki kepala botak, alis kuning, dan keganasan ekstrim yang meluap-luap dalam kata-kata dan gerakannya. Jiang Chen tersenyum sedih, Tuan Muda Gong, saya memiliki beberapa hal untuk kembali dan melapor kepada tuan saya. Untuk apa Gong Qi peduli tentang itu? Dia berjalan mendekat dan menyeringai, saya pikir saya mendengar seseorang berkata Anda kembali ketika saya berada di dalam tadi. Saya sangat senang bahwa saya berlari keluar untuk melihat. Ya itu kamu tidak bisa membuangku kali ini, nak. Ayo datang, ayo bertanding. Gong Qi adalah iblis pertempuran baik-baik saja. Dia juga arogan tinggi dalam menyebut Dingrong, anak. Dingrong setidaknya 2 kali usianya. Tuan Muda Gong, mari kita lupakan perdebatan itu. Bagaimana mungkin saya bisa melawan pemukulan Anda dengan keterampilan saya? Jiang Chen berpura-pura mundur saat benar-benar maju. Ekspresi Gong Qi menjadi gelap. Apa, Dingrong, kamu akan menolak wajahku? Anda memiliki segala macam alasan 2 kali pertama. Apakah Anda masih berencana untuk tidak menunjukkan wajah saya kali ini? Dia dengan cepat membalikkan suasana hatinya saat dia sekarang melotot. Udara di sekitarnya juga turun beberapa derajat. Jiang Chen senang dengan apa yang terjadi dan mempertahankan ekspresi masam di wajahnya. Tuan Muda Gong, bukan karena saya tidak memberi Anda wajah, tapi saya merasa cukup panik dalam perdebatan dengan Anda di depan Guru Gong. Auranya terlalu kuat. Gong Qi cukup marah ketika dia mendengar kata-kata ini dan memutar matanya. Dingrong, apa maksudmu? Apakah maksud Anda karena aura kakek saya mengalahkan semua orang jenius? Jiang Chen terkekeh, aku tidak bermaksud begitu. Temperamen seorang anak laki-laki membuat Gong Qi merasa lebih terhina ketika melihat bagaimana Dingrong tertawa. Beraninya kau, Dingrong, beraninya kau berpikir begitu sedikit tentangku. Bagus. Pertemuan kakekku dengan tuanmu di dalam, jadi mari kita pilih tempat yang jauh dan bertarunglah dengan baik. Jiang Chen memandang 2 penjaga di belakang Gong Qi. Salah satunya adalah ranah kaisar tingkat pertama, ranah kaisar setengah langkah lainnya. Tak satu pun dari mereka adalah karakter yang mudah. Ekspresinya cukup hidup ketika dia melihat kedua penjaga itu, membuatnya tampak seperti dia bermaksud sesuatu yang lain. Untuk Gong Qi, lawannya masih tetap bahwa Gong Qi sedang menindas orang lain dengan nomor atasannya. Dia menjadi marah, jangan ikuti aku, kalian berdua. Saya akan memberi pelajaran kepada anak ini hari ini dan memberitahu dia bahwa saya memukul wajah mereka ke tanah dengan keterampilan murni. Petik 2. Gong Qi memang jenius yang luar biasa untuk memiliki tingkat kultivasi seperti itu pada usia 14 tahun. Kebanggaan seorang jenius membuatnya sulit untuk menelan tampilan. Kau sangat curang, yang Jiang Chen kirimkan ke arahnya. Kedua penjaga buru-buru angkat bicara, Tuan Muda Gong, ini tidak akan berhasil. Guru Gong menginstruksikan kami bahwa kami tidak akan pernah meninggalkan 1 kaki pun di sisi Anda. Jiang Chen mengangkat bahu, lain kali, Tuan Muda Gong. Tidak, Gong Qi benar-benar marah. Setiap tampilan dan gerakan Jiang Chen tampak ceroboh, tetapi mereka benar-benar provokatif di mata Gong Qi. Semua jenius lainnya tidak sopan ketika mereka melihat Gong Qi. Mereka tidak bisa menghindari anak itu cukup cepat. Tapi Dingrong hari ini berani mengobrol dan tertawa begitu santai dengannya. Gong Qi bisa merasakan tekanan darahnya naik saat dia melihat pose Jiang Chen, aku tidak takut padamu, aku hanya tidak ingin menyinggung kakekmu. Ayo pergi. Gong Qi meraih lengan baju Jiang Chen dan memelototi kedua penjaga itu. Jangan ikuti kami. Aku akan mematahkan kaki siapapun yang mengikuti kita. Kedua penjaga itu mungkin kuat, tetapi mereka benar-benar tidak akan berani membalas jika Gong Qi memukuli mereka. Tapi mereka juga tidak berani menuruti perintah Gong Wuji. Gong Qi kehilangan kesabaran, apakah kata-kata saya tidak berarti apa-apa? Kedua penjaga itu jelas takut pada Gong Qi. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Meskipun mereka tidak berada di sisinya,
mereka masih mengikutinya. Kelompok itu berjalan menuju arena pertarungan Istana Regal Pil, dan Gong Qi mendarat di ring dengan lompatan besar. Dia berbicara dengan tidak sabar, apakah kamu ayam sekarang, Ding Rong? Jiang Chen tersenyum tipis, Tuan Muda Gong, saya khawatir kedua penjaga Anda akan mencabik-cabik saya jika terjadi sesuatu. Saya masih merasa tidak yakin dan saya khawatir saya tidak akan bisa memberikan semuanya. Gong Ji melirik, masa depan seperti apa yang akan kita kultivator miliki jika kita tidak bisa menang bahkan dengan sedikit rasa takut. Nak, berhenti membuat alasan. Ini kehormatan Anda untuk berdebat dengan jenius dari sekte peringkat pertama. Pikirkan saja, 10 tahun dari sekarang, saya mungkin bahkan tidak akan mau melihat Anda lagi jika Anda melemparkan diri Anda ke kaki saya dan melihat ke arah saya. Kata-kata ini cukup arogan, tetapi memang demikian. Untuk memiliki pencapaian seperti itu pada usia 14 tahun, dia akan berada di alam bijak puncak dalam 10 tahun ke depan, dan bahkan mungkin setengah kerajaan kaisar. Dia memang melakukan setengah hak untuk memandang rendah jenius kelas atas sekte peringkat keempat seperti Ding Rong. Jika itu benar-benar Ding Rong di sini, dia mungkin sedikit banyak merasa sedikit terhina setelah mendengar kata-kata ini. Namun, Jiang Chen hanya tertawa dingin. Gong Qi masih kecil, dia sombong dan penuh dengan dirinya sendiri. Jiang Chen tersenyum, baiklah, Tuan Muda Gong adalah seorang jenius dari sekte peringkat pertama. Sungguh keberuntungan dari beberapa kehidupan yang bisa saya tandingkan dengan Anda. Oleh karena itu, apakah Tuan Muda Gong akan membiarkan saya melakukan 3 gerakan terlebih dahulu? Petik 2. Gong Qi memulai dan kemudian tersenyum bangga, aku akan memberimu 10 gerakan, apalagi 3. Bab 697, menangkap Gong Qi hidup-hidup. Tidak lama setelah dia berbicara, pemandangan di sekitarnya berkedip. Mata Gong Qi menyipit, tapi segera menjadi rileks saat Hei mencibir, sebuah formasi, bukan. Ini bukan apa-apa. Ketika dia melihat sekeliling, pemandangan di sekitarnya tampak seperti mulut gunung berapi. Lava menggelegak dengan tidak menyenangkan saat suhu tampak melonjak, awal dari letusan gunung berapi. Namun, keterampilan Gong Qi hanya dilampaui oleh kepercayaan dirinya. Dia tidak merasa takut sama sekali saat dia mengulurkan tangannya dan mengepalkan tinjunya. Sebuah mesin terbang di telapak tangannya berkedip cerah, akan menyerang formasi secara langsung. Tepat pada saat inilah beberapa sinar cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari bawah kakinya. Pada saat berikutnya, cahaya keemasan membeku dan berubah menjadi 6 tentara emas yang sepenuhnya mengelilingi Gong Qi. Dia tiba-tiba mulai panik saat pupilnya mengerut dengan keras. Sebuah firasat yang sangat buruk menghantam hatinya seperti bel. 3 prajurit lapis baja emas terdekat semuanya berada di alam bijak langit. Salah satu dari 3 prajurit ini bisa saja menumbuknya sendiri hingga menjadi debu, apalagi 3 dari mereka bekerja bersama. Selain itu, ada 3 tentara lapis baja emas bijak bumi lainnya yang mengawasinya dengan ganas tepat di belakang mereka di perimeter. Gong Qi merasakan setiap bulu di tubuhnya berdiri. Dia memiliki perasaan samar bahwa dia baru saja jatuh ke dalam perangkap. Gong Qi kuat. Faktanya, dia sedikit lebih kuat dari Ding Rong. Namun, dia telah membuat satu kesalahan penting dari awal hingga akhir, dia secara drastis meremehkan lawannya. Ini terutama benar karena Jiang Chen telah berhati-hati untuk menggambarkan tampilan yang lemah dengan kedok Ding Rong. Ini menyebabkan Gong Qi semakin yakin pada dirinya sendiri dan meremehkan Ding Rong. Sejak itu, meremehkan Gong Qi terhadap musuhnya semakin nyata. Setelah mengaktifkan formasi, Jiang Chen kemudian menggunakan manik-manik Rosario prajurit. Ini adalah gerakan mematikan terkuatnya. Dengan strategi ini, bahkan seorang jenius peringkat atas seperti Cao Jin hanya akan memiliki sekitar 60% peluang untuk keluar hidup-hidup. Sementara Gong Qi ini tanpa diragukan lagi adalah seorang jenius, dia pada akhirnya terlalu muda dan benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan seseorang seperti Cao Jin dalam hal kultivasi. Jika Jiang Chen tidak ingin menangkapnya hidup-hidup, bahkan 2 Gong Qi digabungkan akan binasa di bawah 1 pukulan. 2 pengawal Gong Qi sudah bereaksi ketika Jiang Chen mengaktifkan formasi dan bersiap untuk menyerbu ke arena. Tapi Huanger tidak menunggu selama ini dengan sia-sia. Dia segera menghancurkan 2 jimat ofensif besar di telapak tangannya dan menembakkannya ke pengawal. Jiang Chen telah memperoleh mesin terbang ofensif ini dari Cao Jin. Kekuatan ofensif mesin terbang adalah kelas atas, bahkan memaksa 2 pengawal untuk mundur untuk menghindari serangan.
Jeda sesaat dalam serangan mereka memberi Jiang Chen waktu yang dia butuhkan untuk memberikan pukulan yang sempurna. Ketika kedua pengawal akhirnya menemukan pijakan mereka, Huang Er sudah melompat ke arena dan Jiang Chen telah mengikat Gong Qi. Jiang Chen menekan setiap meridian pembudidaya muda dan memberinya beberapa pil eksklusif yang dia buat dari Divine Befuddlement Miasma. Selain itu, miasma kebingungan surgawi dari pil ini sama sekali tidak mirip dengan yang dia berikan kepada Zhang Ole ketiga. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak dan merobek penyamarannya, memperlihatkan wajah aslinya kepada para pengawal. Katakan pada si bodoh tua Gong Wuji untuk datang dan menemuiku. Nada suara Jiang Chen dingin dan arogan. Dia menyapu pandangan menghina di sekelilingnya dan melihat ke bawah pada dua pengawal yang tampak waspada. Jika orang tua itu tidak muncul dalam 10 napas, maka dia bisa datang mengumpulkan mayat cucunya. Jangan berani-beraninya, nak. Dia Jiang Chen. Lihat, dia Jiang Chen. Seseorang mengenalinya di tengah kerumunan. Jiang Chen tersenyum tipis. Dia tidak pernah bermaksud menyembunyikan identitasnya sejak awal. Alasan dia memasuki sarang singa hari ini adalah untuk membuat pertaruhan yang berbahaya. Dia telah mendengar dari Zhang Ole terakhir kali bahwa Gong Qi sangat menikmati menantang para jenius top dari Thunder North Hall dan Sekte Great Rock. Informasi itu segera memicu kilasan inspirasi di benak Jiang Chen dan membentuk dasar rencananya. Dia merasa bahwa arogansi muda Gong Qi adalah titik terobosan yang baik. Itulah sebabnya dia menjalankan rencana ini selangkah demi selangkah, pertama dengan memancing Ding Rong, lalu membunuh dan berpura-pura menjadi dirinya. Setelah dia bertemu Gong Qi, dia berpura-pura ragu-ragu dalam upaya untuk menghasut daya saing Gong Qi. Seperti yang diharapkan, Gong Qi sombong di masa mudanya. Dia perlahan terpikat ke arena, memungkinkan Jiang Chen untuk memberikan pukulan yang sempurna. Dengan Gong Qi di tangannya, Jiang Chen pada dasarnya memperoleh kartu truf yang memungkinkan dia untuk maju atau mundur sesukanya. Berita itu dengan cepat mencapai telinga Gong Wuji. Dia sedang mengadakan pertemuan ketika Gong Qi ditangkap, dan wajahnya langsung pucat pasi setelah mendengar ini. Gong Qi adalah cucunya dan kekasihnya. Bahkan, dia mencintai cucu ini lebih dari putranya sendiri. Gong Qi hampir identik dengannya dalam hal bakat dan perilaku. Anak itu mewarisi semua kualitas kakeknya, dan bahkan lebih berbakat. Orang mungkin mengatakan bahwa Gong Wuji telah menenggelamkan semua yang dia miliki ke dalam Gong Qi. Oleh karena itu, bagaimana mungkin dia tidak kaget dan marah mendengar bahwa Gong Qi telah jatuh ke tangan Jiang Chen. Jiang Chen, jika kamu berani menyentuh bahkan sehelai rambut cucuku, aku akan menghancurkan jiwamu dan membuatmu menderita selamanya. Raungan gila datang dari kejauhan seperti guntur yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa petarung alam rendah sangat memucat setelah mendengar raungan itu. Mereka merasa seolah-olah kesadaran mereka telah mendidih dalam sekejap, dan itu selangkah lagi dari ambruk di tempat. Namun, Jiang Chen terus berdiri tegak seperti dewa iblis yang turun dari langit. Dia benar-benar tenang terlepas dari aura Gong Wuji yang menggetarkan. Kultivasinya jauh lebih lemah daripada Gong Wuji, tapi kesadarannya belum tentu jauh lebih lemah. Jika Gong Wuji mencoba mengintimidasi dia dengan kekuatannya, maka dia jelas-jelas menyalak pohon yang salah. Suara Jiang Chen tiba-tiba menembus gemuruh-gemuruh Gong Wuji secara tiba-tiba. Semua orang bisa bicara besar, tahukah kamu, orang tua bodoh? Jadi bagaimana jika aku menyakiti cucumu? Iya. Jiang Chen mengayunkan tangannya dan menamparkan wajah Gong Qi 2 kali berturut-turut, dengan sengaja menyebarkan suara renyah ke setiap sudut Regal Pil Palace. Tampar-tamparan. Suara itu sangat menakutkan orang-orang di aula catatan guntur dan sekte Raja Wali besar sehingga mereka bisa pingsan. Meskipun mereka adalah musuh, mereka tidak bisa tidak terkejut dengan tindakan Jiang Chen, dan menjadi takut demi dia. Dia menyinggung guru Gong Wuji sebanyak yang dia bisa. Anak ini benar-benar di luar kendali. Kepala Sekte Thunder North Hall, Kepala Sekte Great Rock Sekte, dan para tetua masing-masing bergegas ke tempat terbuka. Jelas bahwa bahkan mereka tidak bisa duduk diam sekarang karena sesuatu sebesar ini telah terjadi. Ini terutama berlaku untuk Kepala Sekte Aula Catatan Guntur. Pria itu basah kuyup dengan keringat dingin dan merinding di sekujur tubuhnya ketika dia mendengar bahwa Ding Rong adalah orang yang memikat Gong Qi ke arena. Dia disiksa dengan firasat buruk untuk sesaat. Jika Ding Rong adalah orang yang memikat Gong Qi ke arena, bagaimana dia tiba-tiba berubah menjadi sisa-sisa istana pil regal, Jiang Chen? Hal ini aneh di sekitar. Mungkinkah? Apakah Ding Rong,
Kepala Sekte Aula Catatan Guntur merasa ingin mengamuk sendiri saat pikirannya melayang ke titik ini. Namun, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan Dingrong. Ini karena Gong Qi adalah cucu berharga Gong Wuji. Jika sesuatu terjadi pada Gong Qi karena keterlibatan Dingrong, maka kemarahan Gong Wuji akan benar-benar turun ke Aula Catatan Guntur. Bahkan jika seluruh insiden sama sekali tidak ada hubungannya dengan Thunder Knot Hall, bahkan jika mereka adalah korban dari awal sampai akhir, kemungkinan besar mereka akan menderita murka Gong Wuji dan menjadi kambing hitam. Kepala Sekte Aula Catatan Guntur dengan cepat bergegas ke tepi arena. Kepala Sekte dari Sekte Raja Wali Besar juga telah mengetahui seluk-beluk situasinya. Namun, dia mengungkapkan jejak senyum sombong ketika tidak ada yang melihat. Gong Qi kasar dan sombong, dan dia telah menempatkan para jenius dari Sekte Raja Wali Besar melalui banyak kesulitan saat dia ada. Lebih buruk lagi, Great Rock Sect tidak bisa berbuat apa-apa. Terlebih lagi, Thunder Knot Hall dan Great Rock Sect sebenarnya bersaing satu sama lain meskipun mereka adalah mitra di permukaan. Jika Thunder Knot Hall kehilangan dukungan dari insiden ini, maka reputasi Great Rock Sekte tidak diragukan lagi akan meningkat sebagai tanggapan. Ini benar-benar situasi yang paling sempurna untuk Great Rock Sect. Tapi tentu saja, dia tidak mengungkapkan pikirannya dan malah memasang ekspresi sok suci di wajahnya. Tidak ingin ketinggalan, dia juga berlari ke tepi arena dan menunjukkan perbedaan yang tidak dapat didamaikan dengan Jiang Chen. Gong Wuji menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa menahan amarahnya. Dia memelototi Jiang Chen dengan mata sedingin hakim neraka. Apa yang kamu inginkan, Jiang Chen? Apakah kamu mencoba mendiskusikan sesuatu denganku? Nada suara Jiang Chen acuh tak acuh. Dia mencibir dan berkata, berhentilah terlihat seperti ikan mati jika kamu benar-benar ingin mendiskusikan sesuatu denganku. Gong Wuji sangat membenci Jiang Chen sehingga dia bisa meledak di tempat. Tapi tetap saja dia menahan amarahnya dan berkata, bukankah kamu sesuatu? Berbicara, apa yang Anda inginkan sebagai imbalan untuk menghentikan semua ini? Apakah kamu pikir kamu bisa memberiku apa yang aku inginkan? Jiang Chen mencibir, katakan, Gong Wuji bekerja keras untuk menahan amarahnya, tapi dia telah mengunci kesadarannya dengan kuat ke Jiang Chen dan sedang mencari sedikit celah itu. Jika dia melihat bahkan sedikit celah, dia benar-benar akan memberikan pukulan fatal pada Jiang Chen tanpa ragu-ragu. Istana pil regal saya terletak di reruntuhan dan reruntuhan. Bisakah Anda mengembalikannya? Orang-orang istana kerajaanku sudah mati. Bisakah Anda membawa orang mati kembali ke hidup? Ayo, katakan padaku, manakah dari persyaratan saya yang dapat Anda penuhi? Jiang Chen dipenuhi dengan kemarahan yang benar saat dia mengatakan ini, niat membunuh semakin tebal. Jika alasannya tidak memperingatkannya bahwa Gong Qi masih berguna baginya, dia pasti sudah mencabik-cabik orang ini. Gong Wuji merenung sejenak sebelum berkata dengan keras, mari kita hentikan kata-kata marah, ya. Tidak ada yang bisa diubah saat ini. Jiang Chen, kamu sendiri hampir tidak bisa lepas dari kematian jika kamu membunuh cucuku. Mengapa kita tidak menemukan kompromi yang bisa kita berdua terima? Ini adalah kebenaran baik-baik saja. Jiang Chen, berhentilah bertahan dengan caramu yang salah. Kepala Sekte Aula Catatan Guntur juga berkata dengan keras. Jiang Chen tertawa keras, bertahan dengan caraku yang salah, katamu. Anda menyerbu sekte saya dan membunuh rekan-rekan saya, tetapi di sini Anda memberitahu saya bahwa sayalah yang salah. Gong Wuji, apakah Anda memaksa saya untuk membunuh bocah ini? Gong Wuji langsung mengumpat dalam hati ketika mendengar ini. Dia melotot tajam ke kepala sekte Thunder Knot Hall. Kepala sekte Aula Catatan Guntur merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya dan mundur dengan tergesa-gesa. Meskipun dia tahu bahwa Jiang Chen sengaja membuat irisan antara dia dan Gong Wuji, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membenarkan tindakannya. Pembenaran apapun tidak ada gunanya bagi Gong Wuji saat ini. Itu tidak akan melakukan apa-apa selain membuat Gong Wuji merasa lebih jijik padanya. Jiang Chen, saya akui bahwa saya telah meremehkan Anda, tetapi apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat mengendalikan saya hanya karena Anda menangkap cucu saya? Sungguh lelucon. Gong Wuji masih menolak untuk mengakui bahwa dia berada di tempat yang buruk. Oh, apakah ini berarti kita akan berpisah sekarang? Jiang Chen tersenyum jahat tiba-tiba menebas lengan kiri Gong Qi dengan tangannya sendiri. Retakan, lengan yang patah terbang ke arah Gong Wuji. Ekspresi Gong Wuji sangat berubah saat tetesan besar keringat mengalir di dahinya. Gong Qi juga meraung marah dan kesakitan,
Jiang Chen, aku bersumpah akan membunuhmu. Jiang Chen mengangkat bahu, saya kira Anda tidak akan pernah memenuhi sumpah Anda dalam hidup ini. Gong Wuji panik ketika mendengar ini, tunggu. Jiang Chen, katakan padaku apapun yang kamu inginkan. Gong Wuji menyerah untuk mempertahankan pandangan yang keras. Dia tahu bahwa Jiang Chen telah membuang semua hati-hati ke angin dan tidak takut untuk pergi ke ekstrim. Bahkan jika dia bisa membunuh Jiang Chen setelah masalah ini selesai, dia masih tidak akan bisa menyelamatkan nyawa cucunya. Jiang Chen jelas tidak berencana untuk membunuh Gong Qi sekarang juga. Dia menatap Gong Wuji dengan acuh tak acuh dan berkata, karena kamu bersikeras, maka aku tidak akan menahan permintaanku. Ingat, dan saya hanya akan mengatakan ini sekali, jangan mencoba bernegosiasi dengan saya. Jika kamu melakukannya sekali saja, aku bersumpah kamu bahkan tidak akan mendapatkan kesempatan untuk mengumpulkan mayatnya. Bab 698, lebih banyak peristiwa tak terduga muncul. Berbicara, Gong Wuji adalah seorang eksekutif senior dari sekte peringkat pertama, Raja Suci yang agung dari ibu kota surgawi abadi. Dia adalah eksistensi yang secara pribadi dapat menentukan nasib orang-orang di 8 wilayah atas. Siapa yang mengira bahwa orang seperti itu akan dipaksa untuk menahan amarahnya di hadapan pembudidaya alam bijak ini? Sama sekali tidak sulit untuk membayangkan kebencian yang mendidih di dalam hatinya. Pertama, aku ingin kalian semua keluar dari wilayah Istana Regal Pil. Kedua, kamu akan membawa kembali setiap tahanan yang kamu tangkap dengan kecepatan secepat mungkin. Anda memiliki 1 bulan. Untuk setiap orang yang hilang, cucu Anda secara pribadi akan menyumbangkan organ untuk mengenang mereka. Ingat, Anda hanya punya 1 bulan. Ketiga, kamu akan mengembalikan setiap barang yang kamu ambil dari tempat ini. Jika tidak, cucumu juga akan menderita untuk setiap barang yang hilang. Jiang Chen tidak ingin berbicara terlalu banyak. Dia dengan tenang menatap Gong Wuji diam-diam setelah menyatakan 3 tuntutannya. Dia tidak membuat permintaan yang tidak masuk akal. Semua kondisi Jiang Chen sepenuhnya dalam kewenangan Gong Wuji untuk menyetujui dan memenuhi. Sama seperti Gong Wuji yang khawatir tentang cucunya, Jiang Chen juga khawatir tentang sekte dan sesama muridnya. Wajah Gong Wuji berubah menjadi sangat gelap saat dia mencerna tuntutannya. Dia akan langsung membalas jika murid Istana Regal Pil Neraka itu tidak menyatakan bahwa tidak ada ruang untuk negosiasi. Dia memiliki kemampuan untuk memenuhi masing-masing dan setiap dari 3 kondisi ini, tetapi itu akan membuatnya sangat terhina. Dia akan melakukan perjalanan ini dengan sia-sia jika dia menyetujui ketiga tuntutan itu, belum lagi aib yang akan dia alami ketika dia kembali. Tapi ini adalah satu-satunya cucunya. Jika dia tidak menyetujui persyaratan dan pihak lain memutuskan, persetan dengan itu semua, itu akan terlambat untuk penyesalan. Jiang Chen, kursi ini dapat mempertimbangkan untuk memenuhi persyaratan Anda. Tapi bagaimana saya bisa mempercayai Anda untuk melepaskan Gong Qi setelah itu? Jiang Chen menjawab dengan acuh tak acuh, sudah kubilang jangan menawar. Tarik kembali semua pasukan yang tidak berguna ini dan serahkan tahanan dan barang-barangnya, lalu kita bisa bernegosiasi. Ingat, kamu punya waktu 1 bulan. Dia tertawa terbahak-bahak dan meninggalkan arena dengan tampilan yang benar-benar nyaman. Gong Qi diseret di belakangnya, dan Huanger dengan sopan mengikuti. Dia tidak pergi kemanapun, tetapi langsung menuju kediamannya sendiri di Lembah Rosi. Dia memiliki kewajiban untuk tetap berada di Istana Regal Pil sekarang sebagai satu-satunya murid yang tersisa di kediaman. Orang-orang yang seharusnya menunjukkan diri mereka adalah orang-orang itu, sekarang dia memiliki alat tawar-menawar di tangan. Oh dan satu hal lagi, jika orang-orang ini tidak mau keluar, aku tidak keberatan keluar untuk membunuh beberapa dari mereka sesekali. Jangan ragu untuk bertahan jika Anda tidak takut terbunuh atau cacat. Petik 2. Gong Wuji benar-benar ingin masuk dan membunuh Jiang Chen setelah melihat pemuda itu berjalan dengan sombong menuju matahari terbenam. Tapi dia tidak berani bertaruh. Dia tahu dia memiliki peluang bagus jika dia menyerang, tetapi dia tidak mampu bertaruh seperti itu. Jika karena alasan tertentu, dia tergelincir sekali saja, maka dia dan cucu kesayangannya akan selamanya berpisah oleh kematian. Tuan Gong, anak nakal ini terlalu kurang ajar. Kepala Sekte Thunder Knot Hall mendekat dengan harapan menjilat. Pergi dari hadapanku. Gong Wuji sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Seperti yang dipikirkan oleh Kepala Sekte Aula Catatan Guntur, yang pertama telah memutuskan untuk menghabisi mereka.
Kepala Sekte Aula Catatan Guntur adalah gambaran penerimaan yang masam, dia tidak berani membalas dan hanya bisa mundur dengan patuh. Tuan Gong, tolong kesampingkan amarahmu. Menyelamatkan Tuan Muda adalah prioritas utama. Kepala Sekte Rock Raksasa menonjol pada saat ini untuk berperan sebagai pria baik. Jiang Chen, mata Gong Wuji tampak menyemburkan api saat dia menatap siluet Jiang Chen yang memudar. Dia mengepalkan tinjunya begitu keras sehingga persendiannya retak, sekeras kacang tumis. Dua sekte Anda akan memindahkan orang-orang Anda keluar dari wilayah Istana Pil Regal. Terlepas dari kemarahannya yang luar biasa, Gong Wuji tidak berani menantang amarah Jiang Chen. Iya Pak, kedua kepala sekte tidak berani menentang. Sangat mungkin bahwa Gong Wuji secara pribadi akan membunuh mereka jika Jiang Chen menyebutkan bahwa dia ingin mereka mati. Meninggalkan area yang merepotkan ini dengan kecepatan tercepat mungkin bukan hal yang buruk bagi mereka. Selain itu, Jiang Chen telah mengumumkan bahwa dia tidak keberatan keluar untuk membunuh siapapun yang tersisa. Ini sepertinya bukan gertakan, mengingat kekuatannya. Tinggalkan semua yang telah kamu jarah. Ingat, jangan pernah berpikir untuk memainkan trik kecil. Jika ada bagian dari ini yang salah, saya tidak keberatan mengorbankan kedua sekte Anda. Nada suara Gong Wuji dingin dan keras. Kedua kepala sekte hampir tidak berdaya, tetapi hanya bisa menjawab dengan hormat, "Iya, Tuan." Kepala sekte Raja Wali Besar masih ingin mendapatkan bantuan. "Tuan, para tawanan itu seharusnya sudah tiba di ibu kota sekarang. Saya sarankan kita menghubungi mereka segera. Jika kita berlarut-larut dan menemui beberapa kemunduran, kita mungkin menunda hal-hal yang lebih penting." Gong Wuji mengangguk kaku dan memberi isyarat dengan satu tangan. "Dipahami, kalian berdua boleh mundur." Jiang Chen mengamati mundurnya Thunder Knot Hall dan Great Rock Sect dari tempat yang tinggi di kediamannya. Niat membunuh masih menggelora di hatinya. "Aku akan membiarkanmu pergi untuk saat ini. Tapi hari di mana aku bertarung di Great Scarlet Mid Region akan menjadi hari kiamatmu." Niat membunuhnya tidak surut, melainkan terkonsentrasi, tumbuh semakin kuat. Dia berulang kali mengingatkan dirinya untuk bertahan, untuk bersabar, untuk mengulur waktu. Meski begitu, dia masih harus melawan keinginan untuk bergegas keluar dan memulai pembantaian. Seseorang harus melihat gambaran yang lebih besar. Jiang Chen hanya bisa mencubit hidungnya dan bertahan untuk saat ini. Sementara Jiang Chen diam-diam menahan keinginannya untuk membunuh setiap pembudidaya daerah pertengahan Scarlet yang terlihat. Api kemarahan menyala dengan dahsyat di tengah-tengah aula catatan guntur ketika mereka mengetahui bahwa Ding Rong telah binasa. Kemarahan kepala sekte melonjak ke langit. Dia berdiri di perbatasan wilayah Regal Pil Palace dan menggertakkan giginya. "Jiang Chen, kamu membunuh penerus kami. Anda dan Thunder Knot Hall kami sekarang memiliki perseteruan yang tidak dapat didamaikan, sampai mati." Petik 2. Kepala Sekte Thunder Knot Hall tidak keberatan dengan kematian Zhang oleh ketiga dan muridnya yang bermarga Feng. Tapi Ding Rong adalah penerusnya, salah satu dari 3 jenius terkuat di Thunder Knot Hall. Kematian Ding Rong sama menyakitkannya dengan kematian separuh hatinya. Kepala Sekte, hal-hal tidak terlihat menggembirakan. "Kami mendapat berita dari ibu kota," seorang tetua buru-buru mendekati kepala Sekte selama ledakannya. "Ada apa sekarang?" Kepala Sekte Aula Catatan Guntur memiliki ekspresi terdistorsi saat dia menyesali hilangnya Ding Rong. Mereka yang berada di ibu kota telah menyiksa dan menginterogasi para tahanan. Mereka menemukan 2 ramuan roh peringkat langit dan sekumpulan ramuan peringkat bumi. Resep untuk pil panjang umur juga telah diperoleh. Ekspresi penatua itu serius. "Bukankah itu hal yang bagus?" Kepala Sekte Aula Catatan Guntur menjawab dengan linglung. Tapi setelah mendapatkan semua yang mereka inginkan, para tahanan tidak lagi berharga. Jangan bilang mereka sudah terbunuh. Nada suara kepala sekte menjadi berat. Mereka belum terbunuh, belum. Tapi mereka semua dijual ke Velurium Capital hanya beberapa hari yang lalu. Ibu kota Velurium. Suara kepala sekte tersendat, "Maksudmu ibu kota Velurium dari 8 wilayah atas?" "Ya, hanya ada satu ibu kota Velurium di bawah langit." Ekspresi kepala sekte Thunder Knot Hall menjadi kaku setelah menerima konfirmasi ini. Tetapi bertentangan dengan harapan, senyum jahat membelah wajahnya, itu juga berarti bahwa kesepakatan antara Tuan Gong Wuji dan bocah itu telah sia-sia. Penatua mengangguk dengan ekspresi rumit, itu pasti akan terjadi. Kepala sekte kurang lebih memiliki sedikit kebencian terhadap Gong Wuji setelah berulang kali dipermalukan. Hanya saja dia tidak berani mengungkapkannya.
Tapi sekarang, dia diam-diam merasa senang karena kesepakatan itu salah. Dia hampir bersukacita atas penderitaan Gong Wuji. Bukankah kamu sangat mampu? Bukankah kamu memarahi kami seperti anjing? Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, Anda hanya bisa menunggu untuk mengumpulkan mayat cucu Anda. Kepala Sekte Thunder Knot Hall bukanlah orang yang tenang dan santai. Tidak mungkin dia tidak akan menyimpan dendam setelah dipermalukan oleh Gong Wuji. Bagaimanapun, dia adalah kepala sekte, dan sudah pasti dia akan merasa kesal. Dia tidak bisa melampiaskan kebencian ini secara langsung, tetapi wajar baginya untuk menertawakan secara rahasia. Dia memutuskan untuk berhati-hati sekarang karena segalanya telah mencapai tahap ini. Sekte Raja Wali Raksasa juga menerima berita dari ibu kota segera setelah itu. Berita itu, tentu saja, mencapai Gong Wuji lebih cepat daripada keduanya. Gong Wuji hampir pingsan setelah menerima informasi ini. Masih mungkin baginya untuk bergegas dan menebus kesalahan jika para tahanan telah dijual ke kekuatan besar lainnya. Tapi ibu kota Feluriam adalah salah satu kekuatan teratas di 8 wilayah atas. Kekuatan tangguh mereka tidak kalah pentingnya dengan sekte peringkat pertama, meskipun tidak menjadi sekte itu sendiri. Mereka bahkan mungkin lebih kuat. Ibu kota Feluriam adalah mutiara cerah dan transenden yang tertanam di peta 8 wilayah atas. Tidak ada sekte, kerajaan, atau kekaisaran peringkat pertama yang berani memprovokasinya, karena itu hampir menjadi legenda di 8 wilayah atas. Tidak ada yang tahu dengan jelas berapa banyak kaisar besar berjudul yang mereka miliki, dan tidak ada yang mengetahui rahasia kerja bagian dalamnya. Sejarah berbicara tentang banyak sekte peringkat pertama yang menantang ibu kota Feluriam. Namun, di sana mereka berdiri, sekuat dan misterius seperti biasa, sementara penantang mereka telah menghilang atau menderita kerugian yang tidak dapat diperbaiki sampai pada titik di mana mereka dikeluarkan dari daftar sekte peringkat pertama. Karena itu, bahkan sekte peringkat pertama tidak berani memprovokasi ibu kota Feluriam. Ada sejumlah kekuatan besar yang diakui publik di 8 wilayah atas, dan ibu kota Feluriam berada di peringkat teratas. Sedemikian rupa sehingga Feluriam Capital diakui oleh orang-orang di wilayah tersebut sebagai memiliki fondasi dan kekuatan dari 2 sekte peringkat pertama. Oleh karena itu, Gong Wuji tidak memikirkan apapun untuk menebus para tahanan setelah mereka dijual ke ibu kota Feluriam. Dia tahu itu hanya tugas orang bodoh. Ibu kota surgawi abadi adalah sekte peringkat pertama, tetapi ibu kota Feluriam tidak perlu mendapatkan bantuan mereka. Kekhawatiran tiba-tiba melanda jauh di dalam hatinya. Dia tidak dapat memenuhi persyaratan Jiang Chen jika dia tidak dapat membawa kembali semua tahanan, itu berarti pintu telah tertutup untuk kemungkinan negosiasi. Satu-satunya cara yang tersisa adalah mengakalinya. Begitu ide itu muncul, dia bergegas menuju perbatasan wilayah Istana Regal Pil dan mengumpulkan para ahli dari Thunder Knot Hall dan Great Rock Sect. Dia menatap penuh arti ke kepala sekte Aula Catatan Guntur dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kepala sekte Lei, semuanya terjadi karena Ding Rong dari Aula Catatan Guntur Anda. Saya dapat mengabaikan pelanggaran ini, dengan syarat Gong Qi diselamatkan dengan aman. Saya percaya bahwa Anda berdua telah menerima berita dari ibu kota. Kemungkinan bernegosiasi dengan Jiang Chen sekarang tidak ada lagi. Satu-satunya jalan kita yang tersisa adalah menyelamatkan Sandera dengan paksa. Saya harap kedua kepala sekte akan membuktikan ketulusan mereka dalam hal ini." Petik 2. Kepala sekte Aula Catatan Guntur telah mengutuk semua leluhur Gong Wuji beberapa kali dalam pikirannya sebelum Gong Wuji selesai. Tapi dia hanya bisa memberikan jaminan yang sesuai, berjanji bahwa dia tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk menyelamatkan Gong Qi. Seseorang di antara kerumunan berbicara, "Tuan Gong, Jiang Chen ini bersekongkol melawan kita semua dengan berpura-pura menjadi Ding Rong. Mengapa kita tidak berpura-pura menjadi tahanan dari Istana Pil Regal?" Petik 2. Gong Wuji tertawa dingin. "Apakah menurutmu Jiang Chen yang licik itu tidak punya mulut? Apakah Anda pikir dia tidak akan mengajukan pertanyaan kepada teman-temannya? Anda akan diekspos setelah hanya beberapa pertanyaan jika dia punya pikiran untuk memeriksanya." Petik 2. Gong Wuji segera menolak strategi yang diusulkan. Bab 699, Pukulan Berturut-turut. Ibu kota Feluriam. Jiang Chen segera menerima laporan rahasia tikus penggigit emas. Ras tikus penggigit emas telah mengalami beberapa evolusi garis keturunan, dan beberapa dari mereka bahkan telah mencapai alam bijak manusia. Raja tikus penggigit emas, khususnya, hampir berada di tingkat alam bijak bumi manusia.
Kecepatan kultivasinya sama cepatnya dengan Jiang Chen. Namun, Jiang Chen tidak merasa iri pada tikus penggigit emas. Mereka adalah ras binatang suci kuno, dan garis keturunan mereka sangat kuat. Sebagai perbandingan, Jiang Chen tidak memiliki kelebihan dibandingkan mereka selain fakta bahwa ia memiliki kenangan dari kehidupan masa lalunya. Selain itu, tikus penggigit emas dijamin menjadi kuat karena garis keturunan mereka dapat berkembang, dan ingatan warisan mereka akan terbangun saat mereka tumbuh lebih kuat. Sayangnya, tikus penggigit emas dibatasi oleh sumber daya yang dapat mereka peroleh, dan fakta bahwa mereka belum berevolusi menjadi bentuk yang ganas. Tapi begitu tikus penggigit emas menyelesaikan evolusi mereka, mereka akan menjadi kartu truf yang mengesankan. Bahkan beberapa ratus ribu tikus Gold Beater sudah cukup untuk menghancurkan para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan alam yang hampir tak terbendung yang puluhan juta kuat. Bahkan seorang ahli ranah kaisar hanya bisa berlari saat berhadapan dengan ras gila seperti ini. Tentu saja, Jiang Chen tidak terburu-buru. Dia telah membesarkan tikus penggigit emas dengan pemikiran investasi jangka panjang. Ketika waktunya tepat, tikus penggigit emas pasti akan menjadi andalannya. Untuk saat ini, mereka lebih dari memenuhi syarat untuk bertindak sebagai mata dan telinganya. Gong Wuji telah memanggil Thunder Knot Hall dan Great Rock Sect ke pinggiran wilayah Regal Pil Palace. Jiang Chen pada gilirannya mendengar berita itu melalui tikus penggigit emas. Dia kaget sekaligus marah. Yang membuatnya marah adalah Great Scarlet Mid Regent telah memperdagangkan orang-orang di Istana Regal Pil seperti barang biasa. Ini jelas perbudakan. Yang lebih mengejutkannya adalah dia telah membaca sedikit tentang Felurium Capital dari buku, The Annals of Mountains and Rivers. Dia tahu bahwa kekuatan misterius ini sangat kuat di antara 8 wilayah atas. Ini adalah organisasi yang bahkan Gong Wuji tidak berani memprovokasi. Mungkin jauh lebih sulit untuk menyelamatkan orang-orangnya dari Felurium Capital daripada dari Great Scarlet Mid Regent. Wilayah pertengahan merah besar, tinju Jiang Chen terkepal erat. Tuan Jiang, Felurium Capital cukup jauh dari sini. Bahkan jika kami melakukan perjalanan tanpa henti ke arah mereka, kami masih membutuhkan waktu beberapa bulan. Jika kami ingin menyelamatkan orang-orang Anda, maka mungkin bijaksana untuk bertindak sesegera mungkin. Huanger juga khawatir ketika dia mendengar bahwa Gouyu dan yang lainnya telah dijual ke Felurium Capital. Jiang Chen mengangguk, kita harus segera pergi. Tapi Gong Wuji dan para dari kedua sekte itu masih berkomplot melawanku. Saya perlu memberi mereka pelajaran yang tidak akan segera mereka lupakan. Dia merenung sejenak, dan sebuah rencana perlahan terbentuk di benaknya. Nona Huanger, saya akan membutuhkan bantuan Anda lagi kali ini, senyum Jiang Chen agak misterius. Tentu, Huanger bahkan tidak repot-repot bertanya bagaimana caranya. Bawa Gongki bersamamu dan buat keributan. Akan lebih baik jika Anda bisa membuat anak ini berteriak. Anda pasti dapat memikat Gong Wuji dan beberapa ahli untuk Anda. Saya kemudian akan menyerang saat mereka pergi dan membunuh beberapa pembudidaya dari Thunder Knot Hall dan Great Rock Sect. Mari kita menuai lebih banyak minat sebelum kita pergi. Petik 2. Ini sama sekali bukan masalah bagi Huanger. Dia memiliki sejumlah mesin terbang melarikan diri yang kuat. Bahkan Gong Wuji pun tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa dia bisa mengejar Huanger. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak perlu mengkhawatirkan keselamatannya karena dia memiliki Gongki di tangan. Mari kita koordinasikan tempat pertemuan setelah masalah selesai. Hari pertama akan menjadi lokasi ini. Jika tidak ada yang muncul, lokasi hari kedua ada di sini. Jika kita mengalami masalah, lokasi hari ketiga adalah, Jiang Chen menunjuk beberapa lokasi di peta sebaran domain segudang dan membuat pengaturannya dengan sabar. Huanger sangat pintar, dia mengerti rencana Jiang Chen dengan pandangan sekilas. Hati-hati, Tuan Jiang, keselamatan Anda adalah prioritas utama, Huanger memberinya pengingat langkah sebelum dia pergi. Kamu juga, jawab Jiang Chen dengan serius. Setelah keduanya berpisah, Jiang Chen menunggu sampai Huanger pergi dan perlahan menghitung. Kemudian, tanpa peringatan sedikit pun, dia menghilang ke udara. Di perbatasan wilayah Regal Pil Palace, Gong Wuji dan dua kepala sekte hampir selesai membuat rencana mereka untuk menyergap dan membunuh Jiang Chen. Jelas bahwa mereka bertekad untuk membunuhnya kali ini. Jangan khawatir, Guru Gong. Jika obat Anda bekerja sebagaimana mestinya, maka kami pasti akan menangkap Jiang Chen ini. Ketika itu terjadi, hehe. Kepala sekte The Thunder Knot Hall tertawa sinis.
Jangan meremehkan musuh kita. Obat saya hanyalah salah satu bagian dari rencana kami. Jika rencana pertama tidak berhasil, maka kita harus segera beralih ke rencana cadangan. Kalian berdua harus menyiapkan semua pengaturan yang diperlukan saat itu. Gong Wuji telah menyiapkan 3 rencana secara total, dan jika yang pertama tidak berhasil, dia akan segera pindah ke rencana kedua. Dia tidak akan membiarkan kesalahan apapun. Jeritan mengerikan tiba-tiba memotong udara saat mereka membahas rencana itu sekali lagi. Nada jeritan itu dengan jelas mengungkapkan pemiliknya sebagai seorang pemuda. Tidak butuh waktu lama bagi teriakan untuk mendaftar sebagai milik Gongqi. Wajah Gong Wuji berubah dingin. Apakah itu Kier? Kepala sekte dari Thunder Knot Hall dan Great Rock Sect saling bertukar pandang. Mereka jelas menyadari bahwa itu adalah suara Gongqi juga. Suasana di tempat kejadian segera berubah menindas dan serius. Kemudian, jeritan mengerikan lainnya terdengar di udara. Jiang Chen, aku bersumpah, jika kau jatuh di tanganku, aku akan, Kali ini, tidak ada yang bisa mengira suara ini milik orang lain selain Gongqi. Semua orang tercengang oleh pergantian peristiwa ini. Bukankah Jiang Chen di Istana Pil Regal? Itu sangat jauh dari mereka, jadi bagaimana suara Gongqi bisa sampai ke tempat pertemuan mereka? Tidak mungkin rencana mereka telah terbongkar, bukan? Apakah Jiang Chen membawa Gongqi ke tempat terbuka sebagai unjuk kekuatan? Gong Wuji tidak bisa hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa. Dia menyerbu keluar dari pintu, meninggalkan sebuah perintah, ayo kita lihat. Kepala sekte-sekte Raja Wali Besar melirik kepala sekte Aula Catatan Guntur dan berkata, ayo pergi. Meskipun kedua kepala sekte merasa bahwa semua ini mungkin hanya tipuan, mereka tidak berani tidak menunjukkan dukungan mereka karena Gong Wuji sendiri telah pergi. Jika mereka tidak mengejarnya dan mencari sumber suara itu, maka Gong Wuji akan semakin marah ketika dia kembali nanti. Namun, kedua kepala sekte itu sangat berhati-hati dan memperingatkan bawahan mereka, jaga dirimu untuk berjaga-jaga kalau ini adalah trik untuk memancing kami pergi. Para tetua dari kedua sekte terkekeh dan berkata, jangan khawatir, kepala sekte. Jika anak itu berani menunjukkan wajahnya di sini, kami akan memastikan bahwa dia tidak akan pernah kembali. Para elit dari kedua sekte semuanya telah berkumpul di tempat ini. Mengingat berapa banyak ahli mereka tidak takut hanya satu Jiang Chen. Dalam pandangan mereka, alasan Jiang Chen bahkan berhasil menangkap Gongqi adalah karena dia mengandalkan trik kotor dan serangan diam-diam. Mereka berpikir bahwa Jiang Chen harus gila untuk menyerang tim elit mereka secara langsung. Kecuali dia bunuh diri, meskipun itulah yang dikatakan para tetua kepada kepala sekte masing-masing, mereka juga tidak berani mengabaikan pertahanan mereka. Semua tetua berdiri dan secara pribadi berpatroli di pekarangan, berteriak, tetap waspada, semuanya. Jika Jiang Chen itu cukup bodoh untuk menyerbu ke tempat ini, maka itu akan menjadi kesempatan sempurna bagi kita untuk mencetak beberapa prestasi. Hehe, aku hanya takut dia tidak akan datang. Ini akan sempurna jika dia muncul. Kita bisa menangkapnya sendiri. Tidak mungkin dia punya nyali untuk menunjukkan wajahnya di sekitar sini. Ya, anak itu menyergap kakak senior Ding Rong dan menangkap Tuan Muda Gong hanya karena dia menggunakan beberapa trik kotor. Tapi seberapa kuat dia dalam pertarungan tatap muka yang sebenarnya? Ada banyak orang yang tidak melihat Jiang Chen sebagai setara atau superior. Meskipun Jiang Chen adalah murid sekte peringkat keempat seperti mereka selalu memiliki perasaan superioritas bahwa sekte peringkat keempat di wilayah pertengahan besar Scarlet jauh lebih baik daripada sekte yang sesuai di domain segudang. Jiang Chen hanyalah seorang jenius sekte peringkat keempat di myriad domain. Dia mungkin telah menjadi pusat perhatian selama beberapa hari terakhir, tetapi itu tentu saja tidak menempatkannya di level mereka. Penggarap dari kedua sekte frustrasi dengan jumlah perhatian yang dia dapatkan baru-baru ini, dan hanya terlalu bersemangat untuk menerima kesempatan untuk memberinya pelajaran. Ledakan tawa tiba-tiba terdengar di udara saat mereka dengan senang hati membicarakan sampah. Sebuah suara acuh tak acuh memasuki telinga semua orang. Oh, lalu, coba tebak, saya di sini. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tanah sebelum gemas suara itu bahkan menyebar. Teratai mulai mekar, dan mereka mencambuk ke arah kerumunan, mulutnya menganga. Tenang, jangan panik, tahan dirimu. Dia hanya satu orang. Jangan takut. Ya, jangan takut. Dia hanya satu orang. Apa yang bisa dia lakukan bahkan jika dia memiliki 3 kepala dan 6 tangan?
Kata-kata memang menghibur, tetapi pembantaian yang dapat dibuat oleh beberapa ratus tanaman merambat lebih dari cukup untuk membuat argumen yang paling persuasif tampak hampa. Beberapa pembudidaya alam rendah bahkan segera melarikan diri dari tempat kejadian. Tapi ada juga banyak ahli alam bijak yang melompat cepat ke dalam pertempuran, menghunus pedang mereka saat mereka meretas tanaman merambat. 1 tebasan, 2 tebasan. Pedang dan bilah menari di mana-mana saat ratusan orang membela diri melawan tanaman merambat pada saat yang bersamaan. Mereka mungkin tidak bisa menebang tanaman rambat dalam sekali tebas, tapi mereka tidak sendirian. Serangan berturut-turut dari kedua pedang dan bilah membelah tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tanaman merambat itu sendiri agak fleksibel. Begitu para pembudidaya mulai merasa seperti akan menang, semua tanaman merambat menyelam jauh di bawah tanah. Dalam sekejap mata, mereka menghilang. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia pergi? Jangan jatuh ke dalam perangkapnya. Ini adalah taktik pelecehan. Ya, kita seharusnya tidak kehilangan pijakan kita sendiri. Serangan tak terduga telah menghilang secepat itu datang. Kedua sekte menunggu gelombang berikutnya tiba dengan kecurigaan besar, tetapi itu tidak pernah muncul. Sepertinya itu hanya taktik pelecehan. Satu-satunya tujuannya adalah untuk mengganggu mereka. Namun, beberapa pembudidaya alam asal mulai runtuh ke tanah. Tak lama kemudian, semakin banyak yang mulai berlutut, memegangi dada mereka. Oh tidak, racun, aku tidak bisa menggerakkan tubuhku sama sekali. Aku juga keracunan, selusin orang yang berdiri di dekat tepi medan perang berteriak. Beberapa tetua buru-buru meneriakkan perintah dengan wajah pucat, tinggalkan tempat ini sekarang. Dengan cepat, tahan napasmu dan jangan gunakan kesadaranmu. Kita harus segera mengevakuasi tempat ini. Para tetua ini menyadari bahwa serangan ini bukanlah penyelidikan atau pelecehan sama sekali. Itu adalah serangan yang benar-benar mematikan di bawah kedok pengalihan. Tanaman merambat hanyalah mekanisme pengiriman racun yang mematikan. Kekacauan pernah melanda pemandangan itu. Para pembudidaya yang menunjukkan tanda-tanda pertama racun adalah semua pembudidaya alam asal, tetapi tidak butuh waktu lama bagi para ahli alam bijak untuk mulai menunjukkan gejala juga. Para elit dari kedua sekte berjumlah beberapa ribu orang. Dalam beberapa menit, jumlah orang yang keracunan mencapai 80, dan sepertinya akan bertambah dari sana. Kelompok itu dengan cepat mengevakuasi tempat kejadian di bawah perintah orang tua mereka. Tiba-tiba, serangkaian anak panah melesat di udara, mengarah ke sayap mereka. Kira-kira 30 anak panah, para tetua terbang untuk menangkis anak panah itu, menghentikan sebagian besar dari memukul orang-orang mereka. Para tetua ini semuanya adalah pembudidaya alam bijak langit. Beberapa dari mereka bahkan setengah langkah kerajaan kaisar. Secara alami, panah yang tidak mematikan ini tidak cukup kuat untuk menjadi ancaman bagi pertahanan mereka. Namun, mereka segera menyadari bahwa panah itu hanyalah jebakan. Saat panah mendarat dengan tidak berbahaya di tanah, mereka masing-masing mengeluarkan semburan bubuk racun ke udara. Ini buruk. Mundur, mundur. Jangan diam di satu tempat, teruslah bergerak. Setiap detik mereka tinggal di dalam awan racun berarti peningkatan korban. Pada saat ini, semua orang dari mereka tiba-tiba merasakan ketakutan yang mengkhawatirkan. Mereka awalnya berpikir bahwa istana pil regal akan menjadi pilihan yang mudah, dengan janji hadiah besar untuk sedikit usaha. Tapi sekarang, kesuraman dan penyesalan adalah satu-satunya emosi yang memenuhi pikiran mereka. Bab 700, Kerugian Besar. Racun di dalam panah menempel pada hampir 30 pembudidaya yang tidak siap saat menyebar melalui kekacauan. Itu benar-benar tirani. Setelah dihirup, dengan cepat menyusup ke lautan kididantian pembudidaya, mengejar asap mereka. Setelah itu terjadi, pembudidaya tidak bisa lagi memobilisasi energi batin mereka, karena hal itu hanya akan mempercepat penyebarannya di tubuh mereka. 1000 kelompok kuat akhirnya lolos dari jangkauan panah beracun dan tiba di area yang cukup luas. Niat membunuh yang intens terlihat jelas di mata beberapa tetua. Mereka menatap ke arah dari mana panah itu ditembakkan sebelum bertukar pandang diam-diam satu sama lain. Mereka berdebat apakah mereka harus menyerang dan membunuh bocah itu. Bukannya mereka tidak mau pergi. Hanya saja mereka ditahan oleh trik yang tampaknya tak ada habisnya di lengan Jiang Chen. Salah satu dari sesepuh ini lebih unggul dari Jiang Chen berdasarkan kekuatan murni. Tetapi ketika keadaan berdiri, musuh berada dalam kegelapan sementara mereka berdiri dalam terang.
Mereka benar-benar tidak berani memprovokasi Jiang Chen dengan santai setelah melihat semua metode yang dia miliki. Jika hanya beberapa dari mereka yang maju, mereka tidak hanya tidak akan dapat menangkap Jiang Chen, tetapi mereka mungkin akan diambil alih. Di sisi lain, tidak akan ada yang melindungi kelompok jika mereka semua menyerang. Para tetua sejenak didera keraguan-raguan. Mereka ingin mendapatkan pujian karena menangkap Jiang Chen, tetapi juga khawatir meninggalkan kelompok mereka tanpa perlindungan. Bagaimanapun, taktik Jiang Chen terlalu berbelit-belit. Mereka takut dia menciptakan pengalih perhatian, seperti memancing harimau menjauh dari gunungnya. Jika dia kembali untuk menangani kelompok saat mereka fokus pada pengalihan, dorongan mereka untuk menyerang secara bertahap surut saat kehati-hatian mulai muncul. Tepat ketika mereka mengira mereka berada di tempat yang bersih, tangisan mengerikan terdengar dari tengah-tengah mereka. Ah, Dantianku, aku juga diracun. Tidak, sepertinya area ini juga diracuni. Formasi racun, ini adalah formasi racun. Ada di sekitar kita, kita mati. Jeritan panik terdengar dari kerumunan sekali lagi. Para tetua merasakan hawa dingin menjalari hati mereka, rasanya seperti mimpi buruk tanpa akhir. Formasi racun lain sebenarnya telah dibentuk di sekitar mereka. Penyebaran formasi ini agak cerdik dan potensi destruktifnya jauh lebih mematikan daripada yang sebelumnya. Ratusan murid jatuh ke racun dalam beberapa napas. Tidak ada kekurangan pembudidaya alam bijak di dalam para korban. Mundur, terus bergerak. Apakah ini tidak akan pernah berakhir? Beberapa tetua hampir kehilangan akal dari serangan gencar terus-menerus yang datang gelombang demi gelombang. Apakah Jiang Chen ini bertujuan untuk memusnahkan mereka dengan ritme serangan tanpa henti ini? Bahkan para tetua yang berpengalaman sejenak kewalahan oleh metodenya. Mereka menutup kesadaran mereka, jelas takut racun akan menembus dantian mereka. Mereka telah belajar dari kesalahan mereka kali ini dan mengirim beberapa orang untuk mengintai sebelum memindahkan seluruh kelompok. Kelompok itu akhirnya memiliki kesempatan untuk mengatur kembali kira-kira 15 menit kemudian. 3 serangan berturut-turut telah membuat kedua sekte dalam keadaan sangat waspada. Mereka merasa ngeri hanya dengan gemerisik rumput yang tertiup angin, seperti burung yang terintimidasi oleh suara busur. Rasanya seperti setiap pohon dan semak adalah musuh. Setelah penghitungan cepat, mereka menyadari bahwa korban mereka telah mencapai lebih dari 100 di antara kedua sekte. Sebagian besar dari mereka adalah pembudidaya alam asal, tetapi selusin pembudidaya alam bijak juga telah jatuh. Ini tidak diragukan lagi merupakan kerugian besar bagi kedua sekte. Meskipun tidak sampai pada titik di mana itu merusak konstitusi sekte, tapi itu pasti menyakitkan. Tidak ada kekurangan bakat dalam dua sekte, tetapi jumlah pembudidaya alam bijak sangat terbatas. Mereka telah mengerahkan elit mereka dengan kekuatan penuh untuk invasi ini, mengerahkan sebagian besar ahli mereka ke Istana Pil Regal, tetapi siapa yang mengira bahwa mereka akan menerima kerugian yang begitu mengerikan. Hal yang paling menyedihkan adalah bahwa korban mereka bukanlah akibat dari serangan mereka di Istana Regal Pil, melainkan dari serangan tunggal Jiang Chen. Dia membuat mereka semua dalam keadaan cemas yang konstan, benar-benar gelisah. Gong Wuji bergegas kembali setelah setengah jam dengan 2 pengawal dan 2 kepala sekte di belakangnya. Dia kembali dengan tangan kosong, tanpa menunjukkan apapun dari perjalanan ini. Ekspresi Gong Wuji begitu suram hingga tenggelam ke posisi terendah baru. Setelah ditipu dan wajahnya ditampar berulang kali, pembudidaya ranah kaisar peringkat keempat ini agak kehilangan sikap tenangnya. Kedua kepala sekte juga merasa hati mereka tenggelam setelah melihat kekacauan dan buru-buru menanyakan situasinya. Mereka mengutuk keras setelah mengetahui apa yang telah terjadi, merasa seolah-olah hati mereka telah ditusuk oleh pisau. Binatang buas ini benar-benar licik. Jiang Chen, kamu dan olah catatan guntur kami benar-benar tidak dapat didamaikan. Kepala sekte Thunder Knot Hall terbakar amarah setelah serangkaian kemalangan baru-baru ini. Dia meraung ke langit, tidak mampu menekan rasa frustrasinya. Emosi Gong Wuji lebih buruk. Saat semuanya berdiri, dia menyadari bahwa Jiang Chen pasti mengetahui apa yang telah terjadi di ibu kota merah besar. Dia tidak akan melancarkan serangan seperti ini jika tidak. Ini bukan lagi demonstrasi kekuatan yang sederhana, tetapi ledakan permusuhan yang jelas. Tuan, Jiang Chen sangat licik. Karena dia sudah tahu bahwa orang-orang dari Istana Pil Regal tidak lagi ada di tangan kita, saya pikir kita harus segera mengejarnya dan menyerang. Setiap saat kita menunda menambah bahaya Tuan Muda,
salah satu pengawal Gong Qi mengumpulkan keberanian untuk menyuarakan saran. Meskipun Gong Wuji marah atas kegagalan mereka untuk melindungi Gong Qi, dia sangat membutuhkan tenaga kerja saat ini dan mendapati dirinya tidak dapat menegur mereka. Dia mengangguk sambil menghela nafas, waktu adalah yang terpenting. Mengejar, dia melirik kedua kepala sekte, bagaimana menurutmu? Percikan meludah dari mata kepala sekte Thunder Knot Hawk, kami mengejar. Tentu saja kita harus mengejarnya. Aku akan membakarnya menjadi abu ketika aku menangkapnya. Olah catatan Guntur pertama-tama kehilangan Dingrong, dan kemudian menderita banyak korban. Semua ini tidak diragukan lagi melukai fondasi Aula catatan Guntur. Kepala sekte Raja Wali Raksasa juga mengangguk, kami bersedia mengikuti Guru Gong. Kami berjanji dengan hidup kami untuk mengejar dan membunuh pencuri kecil ini Jiang Chen. Jika sampah ini tidak mati, tidak ada dari kita yang bisa menjalani hari-hari kita dengan damai. Para tetua dari dua sekte semuanya mengangguk berturut-turut, jelas setuju dengan kepala sekte Great Rock. Hanya mimpi buruk yang diberikan Jiang Chen kepada mereka beberapa waktu yang lalu sudah cukup untuk menghantui mereka selama setengah hidup mereka, untuk menyingkirkan pembicaraan tentang semua hal lain dari pikiran mereka. Daripada menunggu Jiang Chen menyergap mereka berulang kali, akan lebih baik untuk melakukan serangan aktif dan membunuh anak itu. Tuan Gong, Jiang Chen memiliki banyak trik di lengan bajunya. Dia mahir dalam kamuflase, mampu mengendalikan tanaman merambat dan memiliki sejumlah prajurit lapis baja emas di perintahnya. Dia dapat mengatur formasi dan memiliki jimat pelarian yang canggih. Jika bukan karena semua ini, dia tidak akan dapat menyebabkan masalah sama sekali. Hanya berada di alam Sagevana. Petik 2. Prajurit lapis baja emas itu tidak bisa dianggap enteng. Formasinya, di sisi lain, tidak terlalu maju dan tidak menimbulkan ancaman bagi kita. Tapi itu lebih dari cukup untuk menabur kekacauan dan gangguan. Jika kita ingin menangkapnya, kita perlu mencari cara bagaimana menangani jimat pelariannya. Kita perlu menguncinya dengan domain ranah kaisar atau menggunakan jimat pembatasan yang kuat. Mereka bisa sampai pada kesimpulan ini setelah menderita pemukulan. Setiap orang mempertimbangkan metode yang digunakan Jiang Chen selama ini. Pada akhirnya, mereka sampai pada kesimpulan bahwa hal yang paling sulit untuk dihadapi adalah jimat pelarian. Ada ribuan variasi pada dao mesin terbang dan jimat. Jika ada jimat pelarian, secara alami akan ada jimat pembatasan untuk melawannya. Beberapa jimat pembatasan kelas yang lebih tinggi dapat mengunci ruang, secara efektif mencegah jimat pelarian merobeknya. Tentu saja tidak ada cara mudah untuk membandingkan dua jimat. Itu semua turun ke peringkat mereka. Itu adalah pertempuran antara nilai jimat itu sendiri. Namun, jimat pembatasan secara intrinsik dirancang untuk menahan jimat pelarian. Hanya saja kesulitan memperbaiki jimat pembatasan jauh lebih tinggi daripada jimat pelarian. Dengan demikian, jimat pembatasan yang tersedia di pasar sebagian besar berkualitas rendah dan tidak akan mampu menahan jimat pelarian tingkat tinggi. Itu juga sulit untuk menemukan jimat pembatasan tingkat tinggi. Tidak banyak orang yang mampu menggunakan jimat pembatasan tingkat lanjut kecuali mereka benar-benar membutuhkannya. Domain ranah kaisar biasanya akan berhasil. Namun, domain ranah kaisar Guru Gong Wuji jelas telah mengunci seluruh area terakhir kali. Tetapi ahli di samping Jiang Chen telah mampu melubanginya, memungkinkan mereka untuk melarikan diri. Memori khusus ini cukup untuk membuat bayangan di hati mereka. Akan terlalu sulit untuk membunuh Jiang Chen ketika rekannya tidak dapat ditampung bahkan oleh domain ranah kaisar. Lagi pula, satu-satunya cara pasti untuk menangani jimat pelarian adalah dengan menyebarkan domain ranah kaisar. Gong Wuji berada di ranah kaisar peringkat keempat, sedangkan dua kepala sekte lainnya adalah ranah kaisar peringkat kedua. Ada juga beberapa tetua kerajaan setengah langkah yang hampir tidak bisa menggunakan domain mereka sendiri. Tatapan semua orang mendarat di Gong Wuji pada akhirnya. Mereka akan mengikuti perintahnya. Gong Wuji sendiri merasa sulit untuk memahami apa yang telah terjadi sebelumnya. Setelah memikirkannya, dia menyimpulkan bahwa tidak mungkin bagi Regal Pil Palace untuk memiliki seseorang yang dapat menembus domain ranah kaisar di barisan mereka. Dia merasa bahwa lawannya pasti menggunakan kekuatan jimat yang tangguh. Jenis jimat ini kemungkinan besar tidak bisa digunakan berkali-kali. Bahkan jika bukan itu masalahnya, Jiang Chen sendiri tidak memiliki kekuatan untuk menerobos domain ranah kaisar. Kalau saja dia bisa dipisahkan dari ahli itu. Tunggu kesempatan untuk mengalahkan mereka satu persatu,
Gong Wuji memimpin kedua pengawal itu untuk mengejar Jiang Chen setelah memutuskan strateginya. Bahkan jika mereka tidak dapat menemukan Jiang Chen, mereka masih dapat melacak Gong Qi. Tersembunyi di dalam tubuhnya adalah tanda garis keturunan yang hanya bisa dilacak oleh Gong Wuji. Kepala sekte dari Aula Catatan Guntur dan Sekte Raja Wali Besar mengikuti bersama dengan para elit sekte mereka setelah membuat pengaturan untuk murid yang tersisa. Sekarang setelah semuanya meningkat ke titik ini, itu jelas bukan lagi perselisihan sederhana antara Jiang Chen dan Gong Wuji. Ini sangat jelas bagi kedua sekte. Kedua sekte mereka juga sekarang terlibat dalam dendam yang hanya akan berakhir dengan kematian. Jiang Chen telah membunuh murid-murid mereka sementara mereka juga membunuh orang-orang dari Istana Pil Regal. Balas dendam ini hanya akan berakhir dengan kematian Jiang Chen. Jika tidak, Jiang Chen akan menjadi mimpi buruk abadi bagi sekte mereka. Dia sudah menjadi masalah pelik di alam bijak. Mereka dapat meramalkan dengan pasti bahwa malapetaka pemusnahan akan menimpa Aula Catatan Guntur dan Sekte Raja Wali Raksasa jika dia diizinkan naik ke alam kaisar. Karena itu, sangat penting bagi mereka untuk mengejar dan membunuh Jiang Chen sesegera mungkin. Gong Wuji tiba-tiba berhenti 2 hari kemudian. Dengan lambaian tangannya, dia berbisik, "Saya merasakan darah Kier dalam jarak 50 km. Kita akan berpisah, Thunder Knot Hall akan berputar ke kiri dan Great Rock Sek ke kanan. Kalian berdua akan langsung menyerang sementara aku memutar ke belakangnya. Kami akan membentuk blokade lengkap dengan cara ini." Petik 2. Setelah menguncinya dari semua sisi, Gong Wuji ingin melihat berapa banyak jimat pelarian yang tersisa dari Jiang Chen. Mempertimbangkan sumber daya yang tersedia untuk Istana Pil Regal, pasti ada akhir dari persediaannya. Hari di mana bocah itu menggunakan semua jimat pelariannya adalah hari dia akan dieksekusi. 50 km, 25, 15. Emosi semua orang menjadi lebih dan lebih gelisah, dan semua menyebarkan domain mereka sedikit ketika mereka masuk dalam jarak 5 km dari sasaran. Semua orang menyerbu ke depan pada saat yang sama ketika Gong Wuji memberi perintah, dengan marah memperluas domain mereka ke area maksimumnya. "Ayo pergi!" Teriakan keras meledak. Semua diarahkan ke target yang mereka pilih.